Haleluya, salam Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara, saya percaya ada sukacita yang luar biasa, katakan amin. Katakan haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita untuk datang beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah Dia, meninggikan Dia. Sebab Tuhan kita Allah yang dahsyat, Allah yang layak dipuji disembah, katakan amin. Mari kita berdoa bersama-sama, kami bersyukur berterima kasih buat segala anugerah kebaikan Tuhan, sebagaimana kami ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau datang beribadah, kami mau memuji, menyembah Engkau, sebab Engkau layak dipuji, Engkau layak ditinggikan. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Woo! Haleluya. Kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji-Mu. Haleluya. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Tuhan yang sungguh baik bagi kami. Katakan pada Tuhan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, haleluya. Oh, Kau sangat baik Tuhan. Katakan sekali lagi, Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah
menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, haleluya. Ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya kami mau memujimu Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari sekali lagi katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya kami mau memujimu Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, haleluya. Kami mau menyembah, selalu sembah, haleluya. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, mari sembah Dia, haleluya. Segala kemuliaan bagimu, segala pujian bagimu, segala hormat bagimu Tuhan, hanya bagimu. Haleluya. Kami beri yang terbaik Tuhan, kami menyembahmu, kami memuliakanmu. Oh, sembah Dia, beri yang terbaik bagi Tuhan. Puji Dia. Oh,
Segala pujian kami bagimu Tuhan. Oh, hanya bagimu. Sembah kami bagimu Tuhan. Pujian kami bagimu. Hanya bagimu selama-lamanya. Beka syata karalamo, hinamaya shandaralamo ya shandaralama, herebe syata karalama ya se, uriana la la la, haleluya. Oria shakaralama ya shandaralamo, celebera la pata syata karalama, uriana la la, haleluya. Yes Lord, bawa kami lebih lagi, bawa kami lebih lagi Tuhan. Memujimu Tuhan, menyembahmu Tuhan, memuliakanmu, meninggikanmu Yesus Tuhan. Haleluya. Orasa takarala barala Eresede karala barala 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 Uriana namaya Haleluya. Orasata karala barala 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 Kina namaya sedebera la barala 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 Robo sedebera la barala 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 Orasata karala barala 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 Uriana la barala 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 Erebeshana la bo Kina la barala 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 Oria sata karala barala 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 Uriana la 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 Haleluya. Erebeshanda la barala barala Hallelujah. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Oh, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to thee. Oh, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Then sing my soul, then sing my soul, my Savior God, to thee. Oh, how great thou art, how great thou art. Mari angkat tanganmu, katakan, oh, then sings my soul, my Savior God, to thee. Hallelujah. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to thee. Oh, how great thou art.
Kami memuji kebesaran-Mu. Kami meninggikan kebesaran-Mu. Sebab Engkau Allah yang layak untuk dipuji, ditinggikan Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Karena itu kami mau memuji, kami mau bersuka cita. Sebab Engkau lah yang memberikan sukacita bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini berada. Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Dia tidak dapat dibatasi oleh apapun. Amen. Ada sukacita dimanapun Bapak Ibu berada. Katakan amin. Amin. Haleluya. Mari puji Dia dengan sukacita. Haleluya. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama katakan, dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Katakan segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Yang percaya katakan amin. Oh, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Yang berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Sebab Dialah yang memberikan sukacita dan kemenangan bagi kita. Katakan amin. Amin. Haleluya. Angkat tanganmu, katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Amin. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Siapa yang mau bangkit hari ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, katakan amin. Sorakan. Haleluya. Kami mau bangkit bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Katakan bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita
kuasa namanya. Oh, bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasanya. Oh, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, haleluya. Mari sekali lagi katakan, kita serukan nama Yesus. Mari maju, oh, oh, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama. Ayo siap melompat, katakan nama Yesus. Oh, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Lagi-lagi katakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Oh, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Amin. Sorakan haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Wow, Engkau dahsyat. Kau luar biasa Tuhan. Kami gerejamu mau bangkit. Kami mau gerejamu mau berjalan melangkah bersama-sama dengan Engkau. Dan biar kami menjadi bukti kebesaran-Mu atas dunia ini. Ada mujizat, ada penyertaan, ada kemuliaan yang selalu menyertai kami. Haleluya Tuhan Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari angkat pujian ini, katakan Tuhan, Kau sempurna dalam rencana
rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sekali lagi angkat pujian ini, katakan Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna. Amin Tuhan. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, amin, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari angkat tanganmu, katakan hidupku, hidupku menggenapi. Kami mengangkat tangan kami kepada Engkau Tuhan, karena kami tahu kami adalah bukti kebesaran-Mu. Oh, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Lebih lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. katakan Kau bersama
bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, haleluya. Kau selalu bersama kami, Kau ada dalam kami, tak pernah tinggalkan kami Tuhan, selalu menyertai, selalu ada dalam kami. Shatakara maya shandara mo, inanara maya sedebera la bara la bara la bara. Oh, riaka shatakara la bara la bara. Haleluya. Oh, shakara la bara la bara la bara. Shakara maya la maya la maya. Shekerebe shandara la bara la bara la bara. Kuriana la bara la. Shakara maya sedebera la bara. Shakara la bara la bara la bara. Oh, riaka shatakara la bara la bara. Kuriana la 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 bara la bara la bara la bara. Oh, riaka sedebera la bara la bara. Ora shakara la bara la bara la bara la bara. Ira shandara la moya sedebera la bara. Kuriana la 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 bara la bara. Oh, riaka shatakara la bara la bara. Ora kashakara la moya sedebera la bara la bara. Robo shekerebera la baya shandara la bara la bara la bara. Ira takashakara la bara bara. Ora shandara la moya la la bara. Erebe shakara la baya sedebera la bara. Ora santa cara la bara la bara, Kuriana la maya se la bara la bara la bara, Eresana la boria la bara la bara, Hirata kase de bela la pa 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 pa. Ora santa cara la bara la bara la bara la bara la bara, Ora sakara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Kuriana la boya se kerebe, era kasata cara la baya sandara la boria cara la bara la bara, Hirata se kerebe la bara, Oriata shandara la bara la bara. Haleluya, reka shakara la bo. Haleluya, robo rebeka kara la baya shanda. Inana la baya celebera la bara la bara la bara. Haleluya. Oh, shandara la moya shandara la ma. Hidara la baya celebera la 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 la. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Angkat tanganmu, katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Inilah yang kami percaya, Tuhan. Kau selalu bersama-sama dengan kami. Engkau di dalam kami. Kau yang menuntun, Kau yang memimpin. Bahkan Kau yang memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Karena Engkau menjadikan kami bukti kebesaran-Mu di dunia ini. Terima kasih buat segala kasih karunia-Mu.
kasih buat segala cinta-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita yang percaya sama-sama katakan. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom semua, apa kabarnya? Ya udah cukup lama nggak ketemu di PPW Night. Sebelum kita mulai yuk, di tengah situasi yang seperti ini mungkin kita memang harus lebih banyak berdoa. Yuk kita berdoa sekali lagi sebelum kita mulai. Bapak terima kasih buat kesempatan kalau malam hari ini kami mau dengar firman-Mu. Tuhan, kami sungguh perlu Tuhan akan firman-Mu hari-hari ini. Kami perlu Tuhan kekuatan yang baru, hari lepas hari, bahkan jam demi jam. Kami nggak bisa jalan sendiri Tuhan. Tuhan urapi setiap kami, urapi juga hamba-Mu, biar sungguh Tuhan kami boleh menangkap isi hati-Mu malam hari ini. Sekali lagi Tuhan, beracara atas setiap kami, walaupun kami berjauhan, Engkau berkati semua jemaat-Mu di rumah-rumah. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Judul firman saya hari ini adalah Training Center. Sebuah camp pelatihan. Ya. Apa yang dimaksud dengan itu? Ya, nanti saudara bisa simak. Ya. Saya percaya hari-hari ini banyak yang mempertanyakan ya, kenapa Tuhan mengizinkan pandemi ya yang cukup mencekam, yang cukup berat seperti sekarang ini, ya ini udah second wave terjadi. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Apa sih maksud Tuhan? Apa sih rencana Tuhan? Apakah Tuhan masih punya otoritas? Tuhan masih berotoritas atas ini semua? Kok kayaknya keadaan bukan bertambah baik, kayaknya bertambah buruk. Saudara, saya selama ini juga mungkin termasuk orang yang punya pertanyaan yang mirip-mirip dengan itu. Walaupun saya juga masih selalu percaya bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, jadi saya percaya pandemi ini harus mendatangkan kebaikan, pasti mendatangkan kebaikan buat kita. Cuma masalahnya mungkin kita belum tahu aja kebaikannya apa. Nah, pertanyaan itu terus menggantung dalam pikiran saya sampai waktu saya mulai diingatkan cukup kuat soal penuaian yang terbesar dan terakhir. Saudara masih mengingat ini terus gak? Bahwa Pak Niko dan banyak hamba Tuhan banyak berbicara tentang hal ini. Ya, bahwa kita sedang ada dalam penuaian yang terbesar dan terakhir. Ya. Nah, saudara, waktu saya mulai diingatkan akan hal ini, saya mulai terpikir, ya, untuk bisa masuk dalam penuaian yang besar, ya apalagi yang terbesar dikatakan, berarti penuaian yang luar biasa besar, nggak mungkin bisa terjadi tanpa ada penuai-penuai yang siap, yang terlatih, dan juga berarti jumlahnya harus cukup, harus seimbang sama penuaian yang sangat besar yang akan terjadi, saudara. Saudara, dan di sana kita harus akui mungkin, gereja selama ini nggak cukup siap, nggak cukup menghasilkan penuai yang dibutuhkan. Mungkin gereja terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Ada yang sibuk bangun gereja, ya. Ada yang sibuk dengan ya kegiatan rutin aja. Ada yang sibuk dengan masalah-masalah di dalam gereja itu sendiri. Ya. Pendek kata, sibuk dengan agendanya sendiri. Sehingga lupa atau mungkin terlena atau mungkin ya kelewat lah pokoknya bahwa ada agenda Tuhan yang sangat besar, yaitu penuaian yang terbesar dan terakhir ini. Saudara, sekali lagi saya ngerti bahwa ini bukan masa-masa yang indah, bukan masa-masa yang bahkan mudah, bukan. Sama sekali bukan, ya. Tetapi kita bisa rasakan sebetulnya kalau saudara tetap
selama ini berusaha cari Tuhan, saya percaya di masa-masa seperti ini sebetulnya kita mulai berasa bahwa kita ini memang harus dilatih Tuhan untuk lebih dekat lagi sama Tuhan, lebih lagi mengandalkan Tuhan. Setuju ya saudara ya? Sampai di sini saya rasa itu bisa dengan mudah dipahami. Nah, ternyata bukan sekedar itu. Tuhan bukan cuma sekedar ingin kita dekat dengan Dia. Bukan hanya itu. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan, pandemi ini adalah sebuah training camp, sebuah training center, sebuah camp pelatihan yang tadi Tuhan izinkan terjadi untuk melatih setiap kita supaya di akhir dari pandemi ini banyak penuai sungguh boleh lahir. Saudara, kenapa sekali lagi ya hal ini harus dilakukan? Mungkin Tuhan perlu lakukan. Saudara, terlalu lama mungkin kita sebagai orang Kristen, orang mayoritas Kristen ya, di lingkungan saya sudah hampir nggak ada yang nggak Kristen, saudara. Kita begitu banyak anak Tuhan hari-hari ini yang memang jumlahnya mungkin bertambah, dan kita semua menyebut diri kita anak Tuhan, hamba Tuhan bahkan. Tetapi yang perlu kita ingat adalah apakah kita ini masih jadi anak Tuhan yang normal? Ya, kenapa saya sebut normal? Sebab banyak anak Tuhan yang sejak pertama kali jadi Kristen ternyata begitu-begitu aja. Alias apa? Nggak tumbuh. Nggak ngalami pertumbuhan sampai level kedewasaan. Bayangkan kalau anak kita, saudara, nggak pernah jadi dewasa, artinya fisiknya maupun mentalnya terus anak-anak, artinya terbelakang, saudara. Dan saya percaya Tuhan nggak pengen punya anak-anak yang cacat. Ya, Tuhan ingin anak-anaknya adalah anak-anak yang normal. Ya, artinya begini, Tuhan ingin semua anaknya itu bertumbuh, nggak lumpuh secara jiwanya juga, nggak lumpuh secara tanggung jawabnya juga. Jadi dia menjadi pribadi yang suatu saat akan menjadi pribadi yang dewasa, ya, yang nggak terus bergantung bahkan sama orang tua jasmaninya, orang tua rohaninya terus-menerus seumur hidupnya. Pendek kata, setiap orang tua, termasuk Bapa di surga, ingin kita semua punya anak yang normal, artinya terus bertumbuh. Saudara, sebuah prinsip pertumbuhan yang ditulis di Alkitab ya adalah dari Yohanes 12 ayat 24. Yuk mari kita baca sama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara, inilah sebuah prinsip tumbuh. Ya, nantinya dia bertumbuh dari kecil cuma benih, dia tumbuh jadi benih yang bertumbuh, mulai berkecambah, bertunas, sampai akhirnya jadi pohon, dan bukan hanya di situ, sampai harus menghasilkan buah. Berlipat kali ganda. Itu prinsip pertumbuhan yang normal. Saudara, tetapi semua pertumbuhan ada prosesnya. Dan semua proses itu harus dijalani. Ya. Dan kalau kita lihat, ada satu masalah daripada kalau saudara dan saya sungguh-sungguh simak ayat di sini, ya, ada satu bagian yang ternyata sangat tidak favorit buat banyak orang. Ya, bahkan saya boleh bilang sebetulnya buat semua orang, walaupun dia ngerti ini sesuatu yang nggak enak. Dikatakan di sini bahwa jikalau biji gandum itu tidak jatuh ke tanah
dan mati, ya tetap satu biji saja, alias dia nggak bertumbuh. Kalau biji gandum tadi tidak jatuh ke tanah dan mati, dia nggak tumbuh. Jadi ini satu proses yang harus dijalani oleh setiap orang. Dan tadi kenapa mungkin banyak orang yang walaupun dia ngaku Kristen tapi nggak pernah bertumbuh sungguh-sungguh. Karena banyak orang yang waktu Tuhan izinkan masuk dalam proses ini, mereka biasanya lari. Ada yang berontak, ada bahkan yang keluar, quit. Waktu ada di titik ini. Waktu Tuhan mau memproses dia. Dan seringkali prosesnya lewat masalah, lewat persoalan, lewat pergumulan. Ya. Saudara, masalah tadi pendek kata mungkin mirip seperti tanah yang akan mengubur benih itu. Itulah sebuah proses yang tadi yang nggak bisa dilewati nih, nggak bisa dilompati, nggak bisa di skip begitu saja. Saudara, dan itulah yang saya mulai tangkap bahwa pandemi ini Tuhan izinkan terjadi sebetulnya adalah pandemi ini secara nggak sadar udah 1,5 tahun, saudara, kita seolah dikubur ya. Itu semua kita sadar, kita seolah dikubur nih dalam pandemi ini. Jelas-jelas terkubur, entah itu di rumah, entah di mana ya. Kita terkubur, kita terkungkung memang. Kita terbatas sekali. Dan itu semua jadi masalah buat setiap kita. Nggak ada orang yang bilang ini bukan masalah. Enggak, buat setiap orang ini masalah. Mungkin ekonominya nggak bermasalah, tapi hal-hal lainnya tetap bermasalah. Pendek kata, pasti buat setiap orang, setiap makhluk yang hidup, manusia yang namanya manusia, pandemi ini adalah masalah. Yang nggak mudah, yang cukup besar. Saudara, inilah yang Tuhan izinkan terjadi. Seolah di masa ini kita seperti benih gandum tadi yang dikubur dalam tanah. Ya. Satu perkara yang kita harus sadar bahwa sebuah benih tadi, sebiji benih yang terkubur di tanah, proses apa yang akan dia alami? Dia prosesnya begini, saudara. Benih itu karena terkubur di tanah, unsur tanah yang juga pasti tanah yang subur itu mengandung air, saudara. Ya, waktu akan berjalan sehingga tanah dan air yang ada di dalamnya itu akan mulai melunakkan kulit ari daripada benih tadi. Ya. Dan waktu kulit ari benih tadi mulai lunak, benih yang ada di dalam itu mulai punya kesempatan untuk tumbuh. Ada satu proses di sana, benih itu akan mulai berkecambah dan mulai tumbuh. Kapan akan tumbuh betul-betul sempurna? Waktu kulit ari tadi mulai hancur dan habis. Saudara, maka benih tadi akan bertumbuh lebih lagi sempurna. Saudara, inilah yang sebetulnya terjadi dengan pandemi ini. Sekali lagi, masalah yang cukup besar ini mengubur setiap kita. Ya. Tapi satu hal yang kita sama-sama saya mau ingatkan di sini, kita semua perlu sungguh-sungguh, pandemi boleh mengubur kita, tapi pastikan kita ada di tanah yang subur. Apa itu tanah yang subur? Kita terhubung dengan sumber air. Ada air di sananya. Kita terhubung dengan Tuhan. Ada Tuhan di dalam pandemi ini buat kita. Saudara, izinkan air itu, izinkan Tuhan di tengah pandemi ini sebetulnya tadi melunakkan kulit ari tadi. Apa sih? Kita bicara apa tentang kulit ari ini?
kulit ari ini bicara sebetulnya satu hal yang sebetulnya kita pasti sadar lah. Apa sih yang membuat kita nggak bisa dekat sama Tuhan? Yang menghalangi, yang membuat jarak kita dengan Tuhan? Kesombongan kita. Ya. Akar dari segala dosa adalah kesombongan. Ingat, Lucifer jatuh bukan membunuh, bukan. Lucifer jatuh karena sombong. Ya. Jadi kulit ari itu bicara kesombongan, bicara keinginan daging, bicara ambisi pribadi, keinginan-keinginan pribadi kita. Saudara, coba kalau kita ingat-ingat ya, waktu kita pertama kali bertobat, ya, kita lahir baru, selain kita terima Yesus, kita ngundang Dia sungguh-sungguh, selain kita bertobat, kita undang Dia untuk masuk dalam hidup kita, ya. Artinya apa? Waktu kita undang Dia, ada benih ilahi yang ada dalam hidup kita. Ya. Benih itu ada, ya. Kita lahir baru oleh karena itu. Harusnya kita punya hidup yang baru, betul? Ya. Kita punya hidup yang baru. Ada benih, karena ada benih ilahi itu. Tetapi kok ternyata nggak terlalu berdampak. Kok kayaknya mungkin perubahannya nggak kelihatan. Kenapa sekali lagi? Karena walaupun kita udah bertobat, jangan-jangan nih, hidup kita nggak berubah, sama sekali nggak berubah. Hidup kita masih sama, masih dikuasai oleh hidup kedagingan kita. Ya. Kedagingan tadi masih menguasai tadi. Kita cuma hidup kita sekali lagi mungkin buat banyak orang, hidupnya ngapain? Yang ngejar apa yang dunia tawarkan. Saya mau ini, saya mau itu, saya harus punya ini, saya punya itu. Dan oleh karenanya tujuan hidup kita adalah ambisi kita. Nggak lain, nggak bukan. Tujuan hidup kita ambisi kita. Dan tanpa sadar kita masih hidup dengan kesombongan kita otomatis. Gua mampu, gua bisa. Kenapa lo punya duit ini? Kenapa lo bisa beli ini? Wah, itu gua. Ya, ideku, kreativitasku, dan lain-lain, saudara. Kita masih merasa wajar mungkin bahwa itu adalah hidup kita. Hidupku dong, ini hidupku, ini waktuku. Ya, aku mau meraih masa depanku, cita-citaku, dengan usahaku, dengan caraku. Apa yang salah dengan itu? Saudara, ada sesuatu yang kita lupa. Kita lupa, ya. 2 Korintus 4 ayat 7, nanti kita juga akan baca ayat selanjutnya, ya. Tapi kita baca dulu 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Sebetulnya kita semua sadar begitu banyak ayat Alkitab yang bicara soal ini, bahwa segala sesuatu yang baik dari kita itu bukan dari diri kita, tapi dari Tuhan. Tapi saya kutip ayat ini, kenapa? Karena ini ada hubungannya langsung, bahwa ini adalah hubungannya dengan bejana tanah liat. Ada hubungannya tadi dengan kulit ari, kalau kita bicara benih. Bejana tanah liat bicara ini, daging kita. Sama tadi, bicara kulit ari. Ya. Dan kita harus sadar, apa yang kita miliki tadi, apa yang kita bisa punyai, bahkan saat ini, apapun kepandaianmu, hikmatmu, hartamu, apapun, saudara, itu dikatakan di sini, itu bukan dari diri kami. Kekuatan semuanya itu, yang berlimpah-limpah itu cuma asalnya dari Tuhan. Dan itu, supaya kita sadar, bejana tanah liat ini harus dibuka. Saudara, kalau kita sadar akan hal ini, bahwa segala sesuatu kita terima dari Tuhan, ya, tadi bukan hanya kita sadar bahwa kita sudah dikasih keselamatan yang harusnya kita binasa, bukan hanya di situ, tapi segala sesuatu
sekali lagi kita sadar itu dari Tuhan, artinya apa? Kalau semuanya dari Tuhan, ya semuanya sebetulnya juga Tuhan harus terima yang terbaik, yang terbesar, yang terutama. Kalau itu dari Tuhan, semuanya juga harus kembali kepada Tuhan. Jadi hidup kita sebetulnya bukan hanya mengerjakan agenda kita, tapi agendanya Tuhan. Saudara, sekali lagi, jadi kekuatan yang benih, yang ilahi tadi, kekuatan yang berlimpah-limpah dari ayat ini, itu baru bisa keluar, baru bisa terlepas kalau kulit ari tadi dibuka. Baru bisa ada pertumbuhan kalau kulit ari itu terbuka. Jadi sekali lagi saudara, supaya bisa ada pertumbuhan saudara, ya kita harus ngerti bahwa supaya kekuatan yang berlimpah-limpah itu bisa terlepas, seperti tadi juga benih, inti benih tadi mulai bisa bertumbuh saudara. Kulit ari tadi harus dihancurkan. Fokus kita juga harus berpindah daripada diri sendiri kembali kepada Tuhan, saudara. Nah, kita bisa rasakan di sini lewat pandemi ini bahwa sebetulnya inilah yang sedang terjadi hari-hari ini. Coba bayangkan ya, apa yang bisa disombongin sekarang di tengah pandemi ini? Ya. Orang banyak duit, bisa ngapain sekarang? Dulu bisa lakukan banyak perkara. Hari ini mau beli mobil, mau kemana? Mau beli mobil baru tiap tahun, ya ini udah 2 tahun nih. Mau beli mobil baru, orang nggak pergi kemana-mana di garasi doang. Ya, yang kemarin aja juga baru jalan berapa kilo setahun. Ya, mau beli baju baru, baju yang bermerek mahal-mahal. Mau dipakai kemana? Bayangin, mau dipakai kemana? Eventnya terlalu sedikit. Ya, mau beli apapun saat ini susah. Engkau nggak bisa show off, engkau punya duit, engkau nggak punya panggungnya mungkin hari-hari ini. Banyak orang stres karena kehilangan panggung itu mungkin. Iya. Sehingga saya lihat juga, waduh di sosial media ada yang aneh-aneh juga di situ ya. Ada yang sampai pakai baju pesta di rumah, ditayangin. Waduh, pokoknya aneh-aneh saya lihat. Ya, kenapa? Ini mungkin orang-orang yang stres dengan ini, saudara. Kehilangan panggung. Nggak ada lagi tempat di mana dia bisa menyombongkan dirinya. Mau keluar negeri juga nggak bisa. Ya, biasanya setahun berapa kali, kemana. Wah, jalan-jalan, semua di-upload. Sekarang cuma bisa kemana, coba. Ya. Saudara, demikian juga hal yang lain. Ya. Pendeknya kita lihat banyak keinginan daging yang hari-hari ini tadi dipaksa oleh keadaan. Engkau nggak bisa lagi kejar itu. Engkau nggak bisa kejar itu. Bahkan mungkin juga, ya, banyak ambisi yang harus dipotong. Banyak ambisi yang harus direm hari-hari ini. Ya, kau mau ngerancang bisnis, baru mau ngerancang bisnis. Ini PPKM dipersempit gini lagi, bingung lagi kan orang bisnis. Waduh, berapa lama nih? Bagaimana ngitungnya? Bingung lagi. Saudara, banyak ambisi juga yang saya percaya harus terpotong. Saudara, kita ada dalam sebuah proses sekali lagi untuk melepaskan kulit ari dari benih, supaya benih bisa bertumbuh. Yuk kita lanjutkan tadi, kalau kita tadi baca 2 Korintus 4 ayat 7, sekarang kita lanjutkan ayat 8, 9, dan 11. Ya. Kita lanjutkan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudara, ini ayat Paulus memang konteksnya mungkin agak beda, tapi saya mau taruh di sini. Saudara.
Sebetulnya inilah yang kita rasakan kan. Kalau saudara dalam Tuhan, saudara rasakan persis seperti ini. Mungkin dengan pandemi ini ya, engkau juga merasa ada, ya engkau tertindas oleh keadaan. Ya, engkau tertindas oleh suasana. Tapi kalau ada Tuhan, saya percaya engkau bisa tetap ada sukacita, engkau nggak merasa terjepit. Tapi beda kalau engkau tidak di dalam Tuhan. Orang yang tidak terhubung dengan sumber air, engkau akan rasa ini siksaan yang luar biasa. Frustasimu akan luar biasa. Mungkin kita semua akan habis akal. Tapi sekali lagi, orang dunia akan putus asa. Tapi saya percaya, justru di tengah situasi kita habis akal, kita nggak berdaya lagi, saya percaya hikmat Tuhan akan menyertai orang yang bergantung sama Dia. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Siapa yang nggak merasa teraniaya dengan hal ini? Banyak yang alami PHK. Banyak yang alami usahanya turun. Ada penganiayaan yang mereka alami di sana. Ada penganiayaan yang kita alami sama-sama di sana. Ya. Tapi sekali lagi, kau berasa bahwa ada Tuhan di sana? Bahwa engkau nggak ditinggalkan sendirian? Waktu sungguh-sungguh engkau bersandar sama Tuhan, Tuhan ada di sana. Ya. Engkau mungkin terhempas. Waduh, nggak enak sekali. Ada sesuatu hal yang mungkin sangat tidak enak, sangat mencekam, sangat tidak enak lah. Ya. Namun katakan sini, tidak binasa. Saudara, ayat 11-nya yuk, mari kita baca. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Saya ulang sekali. Sebab kami yang masih hidup ini, kita semua masih hidup ya saudara ya. Tetapi inilah yang kita rasakan. Seolah terus-menerus diserahkan kepada maut. Ya. Mungkin kita semua berasa, pasti semua orang ada ketakutan. Ada, saya percaya. Ya, wajar kita sempat takut. Tetapi justru kalau kita dalam Yesus, kita tidak tinggal dalam ketakutan. Ya. Kita terus-menerus seolah diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Inilah yang harusnya terjadi. Di tengah situasi seperti ini, kita sungguh makin ngerti loh, bahwa sungguh-sungguh kita hidup cuma karena Tuhan. Dan kita hidup untuk Tuhan. Sudah. Sekali lagi, saya kembali ke apa yang tadi saya jelaskan di awal. Saat ini mungkin saudara sudah bisa tangkap ini. Bahwa kita sedang dalam camp pelatihannya Tuhan. Kita sedang dalam training centernya Tuhan. Ya. Kenapa kita dimasukkan ke camp? Untuk melepaskan kulit ari kita. Supaya apa? Supaya saudara dan saya sungguh-sungguh bisa bertumbuh maksimal di dalam Dia. Jadi anak yang tidak cacat. Anak yang punya pertumbuhan yang normal. Sekali lagi, saudara, pastikan kita ada di tanah yang subur. Ya, hari-hari ini kita mengandalkan Dia lebih lagi. Ya, dan mulai tangkaplah hari-hari ini ya, mulai ada pertumbuhan, saya percaya. Kalau dulu di tengah kesibukan, ini kan semua orang slow down ya, pasti, ya. Dulu sangat sibuk, kita nggak pernah bisa kepikir
bahwa Tuhan layak punya agenda dan hidup kita harusnya melakukan agendanya Tuhan. Hari-hari ini saat kita mulai tadi, kulit ari mulai terbuka, mulai ada pertumbuhan, kita mulai sadar. Ya, kita mulai diingatkan sungguh-sungguh, oh iya ya, Tuhan punya rencana loh. Dulu Tuhan pernah berpesan begini, aku tidak pernah lakukan. Tapi Tuhan mulai ingatkan, kita mulai diingatkan, saudara. Saudara, Tuhan sedang melatih penuai-penuainya untuk bersama-sama dengan Dia melakukan penuaian yang terbesar dan terakhir. Ada 3 hal saya percaya. Yuk, mari sama-sama kita renungkan ini, dan kalau saudara mulai sungguh-sungguh bisa mulai tangkap ini, yuk mari arahkan situasi pandemi ini sungguh-sungguh bisa membawa kita lebih menangkap ini semua. Ya. Saya percaya ada 3 hal yang Tuhan secara khusus melatih kita. Di dalam masa penuaian nanti, saudara, saya percaya ada 3 poin yang kita perlu sama-sama punyai sebagai penuai. Yang pertama, kita butuh kasih. Tidak akan ada penuaian tanpa kasih. Tapi untuk bisa menuai, kita semua juga butuh hikmat. Ya, perlu ada perencanaan. Perlu ada strategi. Ya. Penuaian butuh hikmat, saudara. Tapi juga penuaian butuh kuasa. Dan kalau saudara perhatikan, 3 hal ini sebetulnya Tuhan sedang latih kita di masa ini. Saudara bisa lihat ya, misalnya hikmat. Berapa banyak hari-hari ini saya lihat cukup banyak orang yang dikasih hikmat jelas-jelas. Di tengah situasi ini justru kreativitasnya bertumbuh. Ya. Berapa banyak hari-hari ini orang bisa jualan cuma lewat Instagram dan lain-lain. Yang tadinya mungkin buat mereka dan cukup banyak yang sukses. Ya. Yang tadinya mungkin waktu sebelum pandemi mereka nggak terpikir sama sekali hal itu bisa dilakukan. Karena kalau bicara ke sana, saya juga ngalami dalam hal ini 2 kali. Saudara. Usaha saya, ya, itu juga sempat turun, saudara. Ya. Dan waktu awal turunnya juga harusnya cukup parah. Tapi Tuhan beri, saya nggak usah cerita detail lah ya di sini. Mungkin sulit ya saya ceritakan detail, nanti terlalu panjang berupa kesaksian. Tapi pendek kata, ada 2 kali di mana Tuhan selamatkan seolah bisnis kami, tanda kutip, lewat hikmat. Saya cerita yang pertama saja. Waktu awal tuh ya, jualan kami begitu turun. Saya tuh produksi kue, saudara. Ya. Dan di awal itu begitu pandemi, wah itu tiarap, saudara. Semua tempat-tempat yang kita suplai semua mendadak omsetnya turun drastis dan otomatis kita nggak bisa suplai apa-apa. Tapi sebelum orang lain mulai, mendadak saat itu di awal sekali di bulan Maret, saudara, awal pandemi, kami diberi hikmat, yuk kenapa nggak kita bikin frozen? Ya, frozen food. Saudara tahu, itu menyelamatkan kami di bulan-bulan awal pandemi itu. Di bulan Maret, April, Mei, Juni, saudara. Omset jualan produk normal nyaris cuma 10-20%. Tapi frozen kami meledak. Kenapa? Waktu itu belum banyak orang bikin frozen. Hampir tidak ada produk frozen. Apalagi kue-kue seperti kami. Baru sesudah itu di bulan Juni, Juli sampai sekarang begitu banyak. Dan omset frozen kami juga nggak signifikan lagi saat ini. Tapi itu menyelamatkan di bulan-bulan awal.
Ya, dan itu terjadi satu kali lagi. Kalau itu Tuhan buat dalam hidup keluarga kami, saya percaya sebetulnya Tuhan sedang melatih, Tuhan sedang mencurahkan hikmat-Nya buat setiap anak-anaknya yang mulai menangkap, mulai melepaskan kulit arinya, dan mulai membiarkan Tuhan, ini aku, pakai aku sebagai penuai di akhir zaman ini. Kasih. Kita bisa lihat jelas bahwa Tuhan sedang melatih gerejanya untuk punya kepedulian dengan sesama. Ya. Nyaris semua gereja berusaha lakukan ini. Minimal untuk lingkungan jemaatnya sendiri. Tapi itu mulai sudah ada untuk berbagi, untuk menolong, untuk mulai peduli. Ya. Di gereja saya, ya, di gereja kita sama-sama, kita tanpa sadar selama 1,5 tahun ini, setiap bulan itu dana penyaluran diakonia itu 500%, saudara, dibanding masa normal. 5 kali lipat, saudara. Ya. Kalau dipikir luar biasa juga ya. Bisa 5 kali lipat. Dan yang terakhir, kita semua dalam masa penuaian kita butuh kuasa. Ya, kuasa. Kapan kuasa diberikan? Kisah 1 ayat 8a berkata jelas, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau apa? Kalau Roh Kudus itu turun atas kita. Ya. Saudara, tapi bukan sekedar turun, banyak orang turun tadi, banyak orang ingin dilawat Tuhan. Sekali lagi, saya mungkin kalau saudara sering dengar khotbah saya, saudara pasti sudah sering saya bilang ini. Ya. Terlalu banyak orang pengen dilawat Tuhan, tapi dilawat dan lewat. Roh Kudusnya melawat sebentar dan lewat. Kenapa? Diusir lagi keluar dari hidupnya. Tapi Tuhan nggak ingin seperti itu. Sekali lagi tadi, waktu kita lahir baru, sebenarnya Tuhan bertakhta dalam hidup kita. Kan makanya dibilang, hidupku harusnya bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku, kan. Ya. Nah, inilah yang sebetulnya Roh Kudus itu turun atas kita, artinya apa? Dia tinggal dalam hidup kita. Kalau itu sungguh-sungguh mewarnai hidup kita, dia tinggal, pasti ada kuasa yang kita butuhkan untuk hari-hari ke depan. Entah kuasa perkataan, kuasa mujizat mungkin, kuasa untuk melakukan banyak perkara, ada otoritas yang Tuhan berikan, itu juga kuasa. Kemarin saya baru dapatkan ayat ini, saudara, Kolose 3 ayat 15, bagian A juga, saudara. Saudara, hari-hari ini mungkin cukup mencekam karena second wave ini, saudara. Dan begitu banyak mungkin kita rasakan orang di sekitar kita juga mulai, wah yang ini kena COVID, itu kena COVID, kena COVID. Wah, mungkin cukup mencekam. Tapi sekali lagi ayat ini menguatkan saya, dan saya harap juga bisa menguatkan kita semua, dan boleh sungguh-sungguh mengingatkan kita juga bahwa kita seharusnya hidup seperti ini. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Damai sejahtera Kristus itu sekali lagi bukan sekedar, wah kita baru didoain, kita baru ke gereja, wah baru muji Tuhan rame-rame, kayaknya wah ada damai sejahtera. Sebentar dan lewat. Tapi harusnya, saudara, damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam kita, dalam hidup kita. Berkuasa, artinya apa? Eksis, selalu ada di sana. Saya percaya, kalau kita izinkan Roh Kudus, damai sejahteranya memerintah dalam hidup kita. Hari-hari ini pun kita punya kuasa untuk mengalahkan ketakutan. Sekali lagi, mungkin kita bisa takut. Takut itu wajar, takut itu manusiawi. Dan kita juga memang butuh, manusia yang hidup butuh ada rasa takut. Supaya kita juga aware bahwa kita lemah.
Tapi kita tidak boleh dikuasai ketakutan. Dan ayat ini jelas bilang, hendaklah perintah saudara, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Itu terjadi kalau kita izinkan Roh Kudus memerintah dalam hati kita. Saudara, sebagai penutup hari ini saya mau resumikan saja. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan tetap pegang kendali ya. Jangan ada yang berkata bahwa waduh ini pandemi ya. Kayaknya Tuhan udah nggak tahu di mana. Enggak, saya mau bilang sekali lagi. Tuhan tetap pegang kendali. Bahkan masa ini adalah masa yang penting dalam rencana Tuhan. Tuhan sedang melatih penuai-penuainya yang dipersiapkan untuk menuai dalam penuaian yang terbesar dan terakhir. Ya. Saya mau ingatkan ini ya buat setiap kita. Jangan lewatkan setiap sesi pelatihan yang ia lakukan. Bayangkan ini ya. Jadi ini kan sesinya banyak nih ya, panjang nih ya. Sesinya banyak, tapi ingat kita punya trainer, punya personal trainer yang luar biasa. Wah, orang biasanya punya bangga kalau wah personal trainer gua luar biasa nih, orang top ya. Biasa jadi PT-nya selebritis. Wah, kita punya personal trainer yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Miliki kesadaran penuh bahwa kita sedang ada di dalam camp pelatihannya. Yuk, mulai saat ini, mulai hari ini, sadari ini. Kita bukan di tengah masa yang tidak menentu sekedar itu, bukan. Tapi kita sedang dilatih oleh Tuhan. Kita dalam camp pelatihan Tuhan. Jalani sesi-sesi yang menguras energi dengan tekun. Mungkin ada sesi-sesi yang membuat kita capek, lelah. Ayo, jalani terus, jalani terus. Dia tahu kok, dia tidak pernah memberikan sesuatu yang di luar kekuatan kita. Enggak, jalani dengan tekun. Jangan mudah marah, kecewa, patah semangat, atau bahkan apalagi berontak, saudara. Dan juga jalani sesi-sesi pengajaran mungkin. Kadang-kadang kita merasa sangat bosan di sana. Simak baik-baik. Perhatikan baik-baik. Jangan tidur. Kalau saudara lagi di tengah pelatihan kan, yang paling tabu kan tidur, saudara ya. Saudara nggak dapat apa-apa. Demikian juga ini. Jangan kita tidur di tengah pelatihan ini. Kita harus terjaga sungguh-sungguh. Tapi bukan terjaga dengan ketakutan. Tapi dengan satu kesadaran penuh. Tuhan hadir dan Tuhan sedang berperkara dalam hidup kita. Mari bersiaplah para rekan kerja Allah. Yuk bersiaplah para penuai. Saya percaya, sungguh saya percaya, Pentakosta ketiga itu sungguh-sungguh terjadi, dan inti Pentakosta ketiga tidak lain tidak bukan adalah penuaian yang terbesar dan terakhir. Tuhan memberkati. Yuk, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh ada di dalam rencana-Mu. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini mata-Mu justru tertuju atas setiap kami. Kendali hidup kami, kendali hidup bahkan seluruh dunia ini, tetap ada di dalam tangan-Mu yang kuat dan perkasa itu. Tuhan beracaralah, Tuhan Yesus, hamba berdoa sungguh-sungguh beracaralah. Buat setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu ini Tuhan, di KB Tanjung Duren ini Tuhan, semuanya tetap kuat di dalam Engkau. Mereka yang mulai letih, mereka mulai lemah, Tuhan hamba berdoa, berikan kekuatan yang baru atas mereka. Berikan Tuhan Yesus semangat yang baru, Tuhan Yesus. Tuhan, biar kami ngerti akan hal ini, sehingga kami tidak ngambang Tuhan. Kami tidak sekedar orang yang sekedar ikut arus akan capek Tuhan. Dia tidak tahu kapan ujungnya, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kami tahu Tuhan. Kami tahu
Engkau izinkan ini terjadi buat kami, untuk melatih kami, untuk membuat kami sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat pekerjaan tangan-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, kami serahkan Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya semuanya Tuhan aman dalam lindungan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur berterima kasih diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami percaya setiap persembahan kami tidak ada yang sia-sia di hadapan-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang memberi, apapun yang mereka persembahkan Tuhan berkati. Apapun yang mereka kerjakan juga Tuhan berkati berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap memberi sama-sama katakan amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin, amin. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh, haleluya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa syafaat, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, kami sungguh Tuhan mengucap syukur Tuhan buat setiap benih kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengar Tuhan Yesus. Biar Tuhan benih kebenaran firman-Mu Tuhan itu boleh meremah dalam hati kami Tuhan Yesus, mengubahkan hidup kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, biar sungguh Tuhan buat hamba-Mu Tuhan yang udah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, kami angkat tangan kami buat hamba-Mu Tuhan, pakai dia lebih lagi Tuhan Yesus. Biar Kau itu bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, pelayanannya, pekerjaannya, keluarganya, semuanya Tuhan yang berkati Tuhan Yesus. Kami sungguh Tuhan hari ini bersatu hati Tuhan, lebih lagi berdoa Tuhan bahwa bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Tuhan kami minta ampun bahwa bangsa negara kami Tuhan Indonesia Tuhan. Tuhan biar sungguh Tuhan ada kesembuhan daripada Tuhan buat melawat bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Tuhan kalau COVID-19 Tuhan semakin banyak Tuhan di negara Indonesia, kami berdoa Tuhan Yesus biar jumlah kesembuhan Tuhan, jumlah orang-orang yang menang Tuhan boleh semakin lebih banyak lagi. Kami percaya Tuhan, biar setiap goncangan-goncangan ini Tuhan membawa setiap kami boleh semakin mengandalkan Engkau lebih dari apapun Tuhan Yesus. Tuhan kami minta Tuhan pagar berapi-Mu boleh turun buat bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Lawat bangsa negara kami lebih lagi Tuhan. Jagai Tuhan, Kau pagari dengan pagar berapi-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bahwa kepemimpinan Indonesia Tuhan, dari Pak Presiden, Pak Jokowi Tuhan, dan wakilnya sampai menteri bawahnya Tuhan, sekalipun Tuhan jagai Tuhan. Kau itu bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kau yang pagari dengan pagar berapi-Mu Tuhan Yesus. Tuhan kami Kau berdoa Tuhan Yesus untuk setiap pemimpin rohani di atas kami Tuhan. Bahwa Pak Niko dan 4 wakilnya Tuhan, Pak Sam dan wakilnya Om Agus, Om Budi Tuhan. Maka semuanya Tuhan jagai Tuhan. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu juga Tuhan Yesus. Biar Tuhan apapun yang Kau sampaikan Tuhan boleh tersampaikan pada setiap kami Tuhan. Kami mau punya hati anak Tuhan. Mau Tuhan mau diajar, mau dibentuk sama Engkau Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan biar sungguh Tuhan kami
kami perkatakan Tuhan, biar sungguh Tuhan, pagar Bapa-Mu boleh turun buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Biar jiwa-jiwa boleh dimenangkan buat Engkau Tuhan Yesus, lebih lagi Tuhan Yesus. Bapa, biarlah sungguh Tuhan, akhir ini Tuhan Yesus, biar setiap mereka yang sakit Tuhan Yesus sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap mereka alami beban berat Tuhan, mereka alami perjumpaan pribadi sama Engkau di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, belas kasih-Mu turun buat setiap jiwa-jiwa Tuhan. Biar setiap jiwa-jiwa mengalami Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik dan Engkau sungguh amat baik Tuhan Yesus Bapa. Biar akhir ini Tuhan Yesus terjadi pemulihan di setiap keluarga-keluarga ya Tuhan Yesus. Jadi kesembuhan dan mesbah doa Tuhan boleh dibangun kembali Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Engkau sungguh amat baik Tuhan. Sungguh kami akhiri Tuhan Yesus ibadah kami Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan Yesus, biar kami rindu Tuhan terima berkat yang terbaik daripada Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya berkat, anugerah, kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah, yang selalu baru hari lepas hari, boleh tercurah atas setiap jemaat-Mu. Dimanapun mereka berada, kami percaya berkat yang sempurna dan selalu berlimpah ada dalam hidup setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Selamat malam semua. God bless.